Jadi Pak, di kami itu, Bapak bisa melihat di Ya, live sekarang Google sudah. Classroom? Nah, casingnya ada. Oke. Ya, jadi semua kelas itu ada di GC. Jadi Iya. enak nih Pak, sekarang saya bisa pantau semua kelas. Iya, oke. Jadi misalnya 10 IPA 1 yang ini Pak, di sini sudah ada 2 link sekaligus. Link Google Meet-nya. Kita buka ya Pak ya. Ya, IPA coba 1 diklik ya. Pak ya. Nah, ini 10 IPA 1. Sudah ada di sini Google Meet-nya yang ini melekat di sini yang Iya, paling yang atas. bawah ya. Nah, satu lagi sudah kita tempatkan di semua kelas itu ada link Zoom. Ini. Link Zoom. Oh, ini. Nah, ini Pak. Jadi kalau anak-anak dan guru tinggal masuk ke kelas itu Classroom tadi, baru pakai Zoom ini. Oh, gitu. Zoom ini bisa dipakai 24 jam Kak, Pak, karena ini sudah Zoom yang berbayar dari penabur. Oh, gitu. Nah, semua kelas kita difasilitasi dari yayasan ada Pak. Oh, gitu ya. Jadi 24 jam bebas nih Pak. Iya. Tapi harus seizin saya mereka menggunakannya. Jadi setiap kelas itu ada alamat Zoom-nya sendiri-sendiri. Ya, beda-beda Pak semuanya. Oh, jadi ada berapa Zoom itu mempunyai itu? Kita ada 17 kelas. Jadi 17 Zoom. Oh, gitu. Iya. Dan itu berbayar semua ya, Pak ya? Berbayar semua, mantap, Pak. Bener dah. Baru tuh mantap ya, oke. Supaya kalau yang itu kan yang gratisan kan hanya 40 menit. Iya, betul. Kalau ini 24 jam, termasuk ekskur. Ini yang kita pakai, renungan, ekskur, KBM, semua pakai itu. Satu kelas satu Pak ya, oke. Ya. Pak, saya klik ya Pak ya. Kita lihat coba, oke coba Bapak ya. Ya, ini kita klik. Mereka lagi belajar ini Pak. Iya. Kayaknya kamera salah satu harus mati Pak, yang di zoom Bapak nanti nggak usah kamera. Karena itu double kemungkinan prediksi saya. Jadi kamera yang ada di zoom sana Bapak harus offin kayaknya. Iya, ini bisa. Oke. Konflik itu mau kita apain? Apakah kalau kita sampai terjadi perang dunia lagi kan jangan sampai seperti itu. Nah, itu adalah penggunaan pertama dalam kita mempelajari. Mantap. Oke. Supaya kita bisa lebih bijaksana, bisa lebih arif, jangan mengulangi kesalahan yang dulu. Gitu ya. Nah, kita masuk ke penggunaan yang kedua. Memberikan sejumlah pengetahuan tentang masa lalu. Ya, dari mana kita bisa tahu tentang masa lalu kalau bukan dari sejarah? Dari mana kita bisa tahu cara nenek moyang kita hidup kalau bukan dengan mempelajari sejarah? Dari mana kita tahu cara manusia purba makan, memasak zaman dulu? Ya, kita tahunya dari mempelajari sejarah. Kemudian contoh lain lagi, memberikan sejumlah pengetahuan di masa lalu. Kalau kalian yang tertarik belajar tentang penelitian, kalian ini kan biasanya tahu ya, belajar senjatanya, alat-alatnya, gitu kan, kendaraan-kendaraan yang dipakai. Itu akan memberikan kalian pengetahuan tentang, oh ternyata di zaman Perang Dunia II itu tidak ada alat kayak gini. Oh ternyata tank itu asalnya dari sini, dipakai pas zaman Perang Dunia buat keperluan XXXX, misalnya ABCD dan segala macamnya. Kita bisa belajar banyak banget. Atau ketika kalian mungkin tertarik sama militernya, kalian jadi bisa tahu strategi-strategi apa yang dipakai pas Perang Dunia I ataupun Perang Dunia II. Ini biasanya kalau yang laki-laki suka banget belajar tentang Perang Dunia kan. Banyak game-game juga tentang Perang Dunia, tentang militer itu tuh gimana. Nah, jadi itu memberikan sejumlah pengetahuan tentang masa lalu.
Kemudian yang ketiga, memberikan ilham untuk mencetuskan ide karya perilaku yang lebih baik dari masa lalu. Ini berkaitan sama sesuatu yang bisa kita hasilkan. Ada produknya, entah itu produk benda, entah itu ide-ide. Yang jelas dengan belajar sejarah kita jadi bisa tahu apa yang harus kita perbaiki dari ide-ide yang sudah ada di masa lalu. Ambil contoh, kalian tahu penemu pesawat? Siapa kira-kira penemu? Ada yang tahu nggak penemu pesawat? The Wright Brothers. Nah, itu ditemukannya tahun berapa? 900-an mungkin ya. Tapi apakah kalian tahu kalau ide pesawat atau ide terbang itu sudah ada di zamannya Leonardo da Vinci? Nah, si Wright bersaudara ini menyempurnakan atau mewujudkan apa yang sudah menjadi idenya Leonardo da Vinci. Mereka pengen lihat tuh manusia tuh bisa terbang atau enggak. Ide dasarnya dari mana? Dari mereka belajar sejarah. Ketika mereka lihat penemuan Da Vinci, mungkin dari dokumen-dokumen sejarah yang mereka pelajari, oh ternyata dari dulu manusia punya keinginan ya untuk bisa terbang ya. Mereka belajar sejarah dan kemudian berusaha mewujudkan atau apa ya, membuat ide itu menjadi nyata. Akhirnya tercetuslah karya ide. Ya udah, kalau bisa dilihat ya, Pak? Bisa, jelas. Pesawat, sebuah Bapak mesin kalau mau minta pindah ke kelas yang lain, lewat tiap TV aja, Pak ya. Oh, boleh. Saya nggak tahu suara kita kedengaran di kelas. Karena apa enggak? Oke, sip. Ya, Oke, oke. Pak. Saya nunggu dari Bapak aja. Ya. Oke, monggo yuk. Ketika kalian lihat mungkin penemuan-penemuan atau benda-benda yang sudah pakai di 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, sudah tidak relevan lagi. Kemudian misalnya kalian sebagai anak IPA tiba-tiba punya ide buat putuskan benda baru yang bisa memperlengkapi atau memperbaiki kelemahan di area-area yang lama, itu bisa aja terjadi. Jadi itu gunanya belajar sejarah. Terus ada kegunaan yang keempat, memberikan kesenangan untuk berwisata ke masa lampau. Wisatanya saya kasih tanda kutip. Kalian tahu ya yang di situ tuh ada gambar siapa? Kalau kalian penggemar Marvel pasti tahu banget itu Dr. Strange yang punya batu bisa dipakai untuk kembali ke masa lalu, bikin dunia paralel, memperbaiki masa lalu. Nah, tapi kan kita nggak punya nih batu kayak Dr. Strange, kita nggak punya mesin waktu kayak Doraemon, karena ya memang itu fantasi gitu. Tapi setidaknya dengan belajar sejarah kita punya kesempatan untuk berwisata atau melihat, mengunjungi sejenak masa lalu. Nah, balik lagi tadi, kita pengen tahu apa yang terjadi di zaman purba. Oh, kita bisa aja belajar sejarah, bahkan mungkin menonton film-film sejarah yang terkait. Oh, ternyata di zaman purba suasananya tuh kayak gini ya. Alamnya masih liar, manusianya masih besar-besar mungkin, daya fisik yang kuat karena harus menghadapi alam yang sangat liar. Jadi kita dikasih semacam kesempatan untuk berwisata ke masa lalu. Walaupun ya bukan secara beneran ya, bukan secara literal, bukan terlempar ke masa lalu, tapi juga itu dengan belajar sejarah kita bisa tahu apa yang terjadi di masa lalu, dan itu bisa kita anggap sebagai suatu wisata balik ke zaman dulu. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Ataukah sudah cukup jelas? Mana sudah cukup jelas? Sudah? Bisa kita lanjutkan ya kalau gitu ya. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke? Nah, sekarang kita lihat di unsur sejarah. Kalau kita buka buku, itu ada di halaman 8. Buku saya di halaman 8 ya. Silakan kalian buka juga. Halaman 8. Bagian C, konsep ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Nah, ini kita sudah masuk materi tentang unsur sejarah. Kalau kalian lihat di buku, maka unsur
pembentuk sejarah itu ada 3. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada ruang, yang ketiga ada waktu. Ditandain ya, stabiloin, ingat-ingat. Kita lihat unsur yang pertama, manusia. Manusia itu siapa sih? Kalau dalam mempelajari sejarah, manusia itu adalah aktor atau pelaku utama dalam sejarah. Tapi Bu, kan di dunia ini nggak cuma manusia, ada juga mungkin hewan-hewan prasejarah atau makhluk-makhluk lain. Iya, memang ada. Tapi yang menjadi fokus utama dari kajian sejarah itu adalah manusianya. Aktor utamanya manusia. Kalau kita belajar sejarah, tapi misalnya objek kajian kita adalah hewan-hewan sejarah, maka itu cabang ilmunya udah beda lagi. Bisa masuk ke paleontologi, misalnya ke sejarah ilmu tentang makhluk hidup di masa lampau. Tapi ketika kita belajar sejarah, ya sudah pastilah objeknya adalah manusia itu sendiri. Itu ya. Jadi manusia adalah aktor atau pelaku utama dalam sejarah. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Manusia itu membentuk sejarah atau manusia itu dibentuk oleh sejarah? Nah, ini saya mau tanya pendapat kalian ya. Berapa dari kalian? Menurut kalian, manusia itu membentuk atau dibentuk oleh sejarah? Saya mau dengar pendapat dari Joseph. Ada Joseph? Ada, Bes. Oke. Menurut kamu nih, manusia itu dibentuk atau membentuk sejarah? Dua-duanya sih. Soalnya kalau misalnya kan tanpa sejarah manusia agak mungkin sampai ke poin yang sekarang. Terus tapi sejarah itu juga dibuat oleh manusia sendiri. Jadi ya harusnya dua-duanya itu kayak berkorelasi dengan manusia. Oke, dua-duanya saling berkorelasi dalam manusia. Oke, thank you Joseph. Kemudian saya mau tanya lagi pendapat dari N. Ada N? Ada. N, menurut kamu gimana N? Manusia itu membentuk atau oleh sejarah? Membentuk. Bentuk? Iya. Oke, baiklah. Thank you, N. Satu lagi, saya mau tanya pendapat dari Jocelyn. Oh, Jocelyn. Membentuk. Membentuk ya, Jocelyn? Ya, oke. Menurut Jocelyn, manusia membentuk sejarah. Oke, terima kasih untuk pendapat kalian bertiga. Ya, apapun pendapat kalian itu tidak ada yang salah, karena sekali lagi itu pendapat pribadi. Jadi benar, yang pertama manusia membentuk sejarah, karena balik lagi ke pengertiannya ya, manusia adalah aktor atau pelaku utama dalam sejarah. Ya, jadi sejarah itu ditentukan oleh aktivitasnya manusia. Tapi jangan lupa juga, ternyata bukan cuma manusia yang mempengaruhi sejarah, tapi sejarah juga mempengaruhi manusia. Jadi manusia juga dibentuk oleh sejarah. Seperti tadi pendapat dari Joseph. Jadi manusia dan sejarah itu saling membentuk satu sama lain. Ya karena saling berhubungan. Kan manusia aktornya, kemudian si aktor ini bikin sesuatu, terjadilah sebuah peristiwa sejarah. Nah, di kemudian hari peristiwa sejarah yang sudah terjadi itu akan mempengaruhi. Jadi balik berpengaruh lagi buat kehidupan manusianya. Nah, jadi di sini kedua-duanya saling terkait ya, bentuk dan dibentuk. Oke. Kemudian unsur yang kedua adalah ruang. Kalau ruang sih gampang. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. Misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sudah kalian tahu lah pastilah, sudah pelajari dari SD, dari SMP, sekarang di SMA nanti akan kalian pelajari lagi.
proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di rumahnya Soekarno di Jakarta. Nah, itu namanya ruang, jadi tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Atau Perang Dunia. Perang Dunia I utamanya terjadi di Eropa. Nah, tapi kemudian meluas ke wilayah-wilayah lain yang terkena dampak. Jadi kontekstualnya ya luas. Kalau kita bicara tentang Perang Dunia. Kemudian unsur yang ketiga adalah waktu. Kalau tadi manusia adalah aktor, ruang itu adalah tempat terjadinya, maka waktu sudah jelas ya. Kalau kita bicara waktu, pasti kita akan bicara tentang zaman atau tahun-tahun berlangsungnya peristiwa sejarah. Ini yang kadang bikin sejarah jadi agak tidak enak ya untuk dipelajari ya, karena ada kecenderungan untuk menghafal tahun. Tapi sekali lagi, kita tidak perlu menghafal sampai ke tahun-tahun secara detail. Yang penting kalian tuh tahu rangkaiannya seperti apa. Jadi tidak wajib untuk menghafalkan tahun. Yang penting tahu rangkaian kenapa sebuah sejarah bisa jadi. Nah, kalau kalian lihat juga di halaman 10, silakan buka halaman 10. Berkaitan dengan unsur waktu, kita mengenal yang namanya zeitgeist. Apa itu zeitgeist? Coba. Silakan cari, kalau di buku saya ada di halaman 10. Kata-kata itu ada di dekat foto orang tuh. Fotonya si BZZ Turkoci. Temu nggak kata-kata zeitgeist? Apa yang dimaksud dengan zeitgeist? Pak, Kensa? Kensa? Sudah buka buku? Ya Bu, Sudah menemukan kata-kata zeitgeist? sudah. Oke, apa artinya zeitgeist? Setiap zaman memiliki sistem budaya, sistem sosial, dan semangat zaman yang berbeda-beda. Thank you, Hensa. Zeitgeist adalah semangat zaman. Ambil contoh, ketika terjadi revolusi kemerdekaan. Kalau zaman sekarang terjadi revolusi lagi di Indonesia, meskipun konteksnya sama dengan kemerdekaan, ya pasti zeitgeist atau semangat zamannya beda. Kenapa? Karena ketika terjadi revolusi kemerdekaan itu kita baru merdeka. Orang lagi menggebu-gebunya tuh mau bikin revolusi. Ketika zaman sekarang terjadi revolusi, perubahan dalam waktu cepat ya mungkin sudah akan beda lagi nuansanya, semangat zamannya. Itu yang namanya zeitgeist, semangat zaman yang cuma terjadi ya pada saat itu aja. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan menemukan kata-kata Ain Malik. Peristiwa sejarah hanya terjadi sekali, walaupun mungkin siklus atau polanya bisa berulang. Ambil contoh, ini sekarang lagi pandemi nih ya, pandemi COVID. Dulu 1920 itu ada pandemi juga, pandemi flu Spanyol. Kalau kalian pernah baca-baca itu atau baca-baca sejarah dunia, 1920 itu ada pandemi flu Spanyol. Peristiwa itu terjadi sekali doang. Tapi siklus atau pola yang sama berulang di zaman sekarang lagi nih. Kita diserang suatu penyakit dan itu meluas secara global. Tapi ya peristiwanya, pandeminya cuma terjadi sekali itu doang. Orang-orang yang ngalamin peristiwa itu mungkin ya cuma ngalamin peristiwa itu doang. Kecuali ya kalau ada orang yang di era pandemi flu Spanyol kemudian masih bertahan hidup sampai sekarang. Oh, berarti dia mengalami 2 kali pola pandemi dalam hidupnya. Tapi itu jarang sekali terjadi. Jadi peristiwa sejarah hanya terjadi sekali, karena itu sejarah juga disebut sebagai peristiwa yang unik. Cuma terjadi sekali. Yang berulang adalah polanya. Nah, kejadiannya terjadi cuma sekali. Sampai sini, adakah yang masih bingung? Atau mau ditanyakan? Ada? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Kalau gitu kita lanjutkan lagi ke slide berikut. Nah, ini contohnya ya, penggunaan unsur sejarah dalam
Unsur ruangnya tuh biasa tenggara, unsur waktunya 1450 sampai 1650. Unsur manusianya siapa? Ya pasti manusia atau orang-orang atau masyarakat yang ada di Asia Tenggara. Ini ada bukunya di perpustakaan, kalian bisa lihat nanti. Kalau ketika kalian di perpustakaan, nah, sejarah Indonesia modern ini juga menggunakan 3 unsur sejarah dalam penulisannya. Konteks ruangnya adalah Indonesia, konteks waktunya atau tahunnya adalah 1200 sampai 2008, panjang banget, dan ini buku yang benar tebal banget karena menceritakan Indonesia dari zaman kerajaan Islam sampai zaman 2008, Indonesia muda modern. Unsur manusianya siapa? Ya semua manusia yang dijelaskan terlibat di sejarah Indonesia dari tahun 1200 sampai 2008 itu. Kemudian ada Bandung awal revolusi, ini sudah jelas ya, unsur ruangnya ada di Bandung, unsur waktunya di era revolusi 1945 walaupun mas tahun. Unsur manusianya orang-orang yang ada di Bandung. Kemudian perang Napoleon. Oh, kirain libur, Mbak. Nah, di Jawa. Kirain libur. Ini Oh, besok. Ya. Sudah jelas. Iya, iya. Tahun 1811 nggak akan berganti ke penjajahan Inggris. Jadi proses Inggris. Kemudian unsur manusianya ya setiap orang terlibat di situ. Mungkin ada tentara VOC, ada warga lokal, ada sendiri, ada tentara Inggris dan lain-lain. Jadi sudah bisa dipahami ya tentang unsur sejarah manusia, ruang dan waktu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep berpikir sejarah. Ibu kalian ada di halaman 5. Kita mundur lagi. Ini jadi kita agak loncat-loncat nih. Lihat bukunya. Konsep berpikir sejarah itu ada 2 secara umumnya. Ada diakronis, ada sinkronis. Apa artinya diakronis dan apa artinya sinkronis? Oke, yang bikin lihat. Ada diakronis dan ada sinkronis. Mari kita lihat. Aku tadi terlihat disconnect. Oke. Apa? Nah, kita lihat yang diakronis. Diakronis, bukan dia lagi dalam keadaan kronis ya, bukan yang itu. Diakronis itu satu kata, nyebutnya harus digabung, jangan dipisah. Dia dan kronis, bukan. Asal katanya dari bahasa Yunani atau Latin, sama saja lah. Jadi ada 2 kata, ada dia dan ada kronos. Dia itu artinya apa? Apakah dia itu orang ketiga, aku, kamu, dan dia? Bukan. Bukan dia yang itu juga. Dia itu artinya melewati atau melampaui sesuatu yang lewat. Kronos, kalau kalian tertarik mempelajari mitologi Yunani, pasti kalian pernah dengar deh nama Kronos. Pernah dengar nama Kronos? Kronos itu artinya waktu. Dalam konteks mitologi Yunani, Kronos itu adalah dewa pengendali waktu, god of time, yang mengendalikan berjalannya waktu. Ini beda sama si Kronos yang Titan itu ya, beda lagi. Nah itu nanti mitologi Yunani itu bahasanya udah beda. Ini kapan-kapan bisa kita bahas. Kronos, waktu, dia melewati atau melampaui. Jadi secara literal, sederhananya, dia Kronos itu artinya melewati atau melampaui waktu. Sesuatu yang bergerak melintas dalam waktu. Apa yang melintas dalam waktu? Yang melintas dalam waktu ya sejarah. Jadi menurut cara berpikir diakronis ini, sejarah bergerak dari waktu ke waktu, terus bergerak maju di zaman, tetapi terbatas dalam ruang. Artinya apa, Bu? Ambil contoh, kita akan mempelajari apa ya? Sejarah apa yang menurut kalian menarik? Peradaban kan mungkin peradaban Mesir. Kalau kalian suka mempelajari sejarah dunia, ambil contoh kita mempelajari sejarah peradaban Mesir. Ketika kita menggunakan prinsip berpikir secara diakronis, kita hanya akan mempelajari sejarah pemerintahannya saja. Ruangnya dibatasin tentang pemerintahan, tentang politik, tapi jangka waktunya panjang. Bisa kita pelajari dari zaman kerajaan Mesir lama, Mesir Madia, sampai Mesir Baru, sampai runtuhnya kerajaan itu. Jadi jangka waktunya panjang, bisa bertahun-tahun, tapi cuma mempelajari satu aspek ruang,
yaitu aspek pemerintahan atau politik. Ambil contoh sederhananya lagi, berpikir secara diakronis. Nanti saya akan kasih tugas kalian ya terkait materi diakronis ini. Misalnya kita akan membicarakan sejarah hidup kita. Anggaplah saya, dalam 27 tahun hidup saya ingin membicarakan sejarah kehidupan saya, tapi justru sejarah pendidikan. Tidak membahas hal yang lain. Ruangnya saya batasin di membahas tentang riwayat pendidikan saya, tapi jangka waktunya luas. Dari saya SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Gitu. Apakah bisa dipahami konsep berpikir diakronis ini? Atau adakah yang masih bingung? Mungkin karena kata-katanya terlalu susah, terlalu rumit, atau sudah cukup dimengerti? Sudah cukup ya? Nah, jadi tugas kalian nanti adalah, kalian bisa mulai catat nih. Tugas yang pertama, saya ingin kalian menuliskan sebuah cerita dalam bentuk paragraf ya, 2 paragraf saja tidak apa. Paragraf pertama berisi tentang riwayat pendidikan kalian, ditambah dengan data diri. Misalnya, nama saya Eka, saya lahir di Jakarta, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, umur saya saat ini sekian. Berikut ini adalah riwayat pendidikan saya. Ketika saya umur sekian tahun, saya masuk ke TK X, misalnya saya masuk ke TK Tiga Penabur. Saya sekolah di situ selama berapa tahun. Kemudian ketika saya berusia sekian tahun, saya masuk ke SDK 3. Saya belajar di situ selama sekian tahun. Setelah lulus dari SDK 3, saya masuk ke SMPK 3. Saya belajar di situ selama sekian tahun. Setelah saya lulus dari SMPK 3, saya sekarang menuntut ilmu, baru akan mulai menuntut ilmu atau sedang menuntut ilmu di SMAK 3. Nah, itu kan kita bicara riwayat pendidikan kalian, kan riwayat pendidikan saya. Cuma satu doang bahasnya ngomongin sekolah, saya pernah sekolah di mana aja, tapi jangka waktunya panjang, dari TK sampai SMA. Nah, itu tugas kalian untuk paragraf pertama. Bisa dipahami? Apa ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, itu berarti kita lagi menggunakan cara berpikir diakronis. Cara berpikir jangka panjang, tapi bahasan ruangnya itu dibatasin. Kali ini cuma riwayat pendidikan kalian. Itu ya, jadi itu tugas untuk paragraf pertama. Oke. Konsep diakronis dapat diartikan juga berpikir secara kronologis. Apa itu kronologis? Kronologis adalah ketika kita berpikir secara berurutan. Oh, dari A pasti ke B, ke C, ke D, sampai ke Z. Urutannya sudah jelas. Ada sebuah urutan yang saling nyambung satu sama lain. Jadi mikirnya nggak ngacak. Sesuai dengan urutan. Sama kan kalau misalnya kalian berita, misalnya telah terjadi pembunuhan di sebuah daerah, bla 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 bla. Kronologi kejadiannya adalah ada kata-kata kronologi atau urutan dari terjadinya sebuah peristiwa. Kita lihat ya, berpikir kronologis yang tadi masih berkaitan dengan diakronis. Ini nanti bisa kalian baca, saya akan jelasin secara cepat saja. Berpikir kronologis berarti berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan, nyambung satu sama lain. Nggak main asal pikir di satu waktu tertentu, enggak, tapi harus berkesinambungan. Manfaatnya apa ketika kita bisa berpikir secara kronologis? Yang pertama, bisa kita pakai buat memecahkan masalah. Kenapa? Karena untuk memecahkan masalah, pasti kita harus tahu dulu akar masalahnya apa. Awal mula masalahnya gimana. Baru kita bisa memecahkan masalah dari solusi dari masalah yang sudah kita hadapi. Ayah masih ada ya, Mbak? Yang kedua, mengajarkan berpikir dengan teliti. Ini sudah jelas ya, karena harus menurut tubuh kita. Oh, yang ya ketiga, udah. berpikir kronologis bisa kalian terapkan Berarti nggak usah. Oh gitu. Tadi sih saya dengarnya ke tempatnya doang, tapi ayah sayurnya pesan katanya. Itu bisa memakai Ya udah. pola pikir kronologis. Apa ayamnya satu dia bilang gitu, maksudnya satu apa matang apa mentah? Dari berbagai aspek, jadi nggak cuma melihat dari satu sudut pandang. Atau coba Mbak WA, coba Mbak. Berpikir kronologis bisa memperkaya sudut pandang kita terhadap suatu masalah. Nah,
ya. Karena apa? Karena setiap akibat pasti ada sebabnya. Ada hubungan kausalitas di situ. Jadi kita bisa tahu kenapa sebuah peristiwa terjadi. Dan kalau sebuah peristiwa terjadi, kira-kira apa yang belum didapat dari peristiwa tersebut. Dan yang penting adalah menangkal hoax. Zaman sekarang hidup di era internet bisa bebas di mana-mana. Hoax itu udah kayak makanan sehari-hari. Kalau kita tidak teliti. Mau nanya. Ya boleh coba. Kalau udah masak, terus kapan gitu diantarnya gitu, apa sore atau pagi gitu, biar nanti kelihatan gitu. Jadi kurang lebih ini penggunaan dari berpikir kronologis. Bisa kalian dalami sendiri nanti, bisa kalian terapkan juga jika kalian menghadapi masalah, semoga bisa berguna. Oke, yang ini tidak usah dicatat dulu karena nanti slide-nya akan saya kasih ya. Oke, sekarang kita lihat yang sinkronis. Kalau tadi diakronis itu sifatnya melampaui waktu, sesuatu yang bergerak di dalam waktu. Sekarang kita lihat sinkronis. Sinkronis itu katanya ada dua. Mungkin kalian sering dengar ya kata, nggak sinkronis, nggak sinkron. Nah, saya bilang kayak gitu kan. Sinkronis itu katanya ada sin dan kronos. Masih sama ya. Jadi sin itu artinya di dalam, kronos itu waktu. Jadi sesuatu yang berada di dalam waktu. Beda sama yang diakronis. Kalau diakronis tadi sesuatu yang melintas di dalam waktu. Nah, yang diakronis. Kalau yang sinkronis sesuatu yang berada di dalam waktu. Artinya apa? Kalau tadi kita bicara diakronis, itu kita bicara waktu yang sangat panjang, tapi aspek yang terbatas. Cuma ngomongin pendidikan. Kalau kita ngomongin sinkronis, itu adalah kebalikannya. Waktunya sempit, terbatas, tapi ruang yang kita bicarakan sangat luas. Misalnya, kita mau ambil kondisi Indonesia di tahun 1815 sampai 1819, zaman penjajahan Inggris. Itu waktunya bisa aja kita batasin cuma 2 tahun doang, kalau 1813 awal kedatangan Inggris. Tapi dari situ banyak sekali hal yang bisa kita kaji. Bagaimana keadaan masyarakatnya secara sosial ketika Inggris datang. Bagaimana keadaan budaya di Indonesia ketika Inggris datang, karena Indonesia belum Belanda yang masuk ke Inggris. Bagaimana keadaan ekonominya dan lain-lain. Nah, contoh sederhananya, ini berkaitan sama tugas kalian, itu paragraf kedua, silakan disimak, dicatat juga boleh. Untuk paragraf kedua, kan kalau tadi paragraf pertama bercerita tentang riwayat pendidikan kalian. Nah, jadi sekian panjang perjalanan pendidikan kalian menceritakan itu. Untuk paragraf yang kedua, silakan kalian mengingat-ingat satu waktu dalam kehidupan kalian. Misalnya ketika kalian berumur 10, atau sekarang ketika kalian berumur 15, kalian menceritakan satu kejadian penting, atau satu peristiwa yang menurut kalian itu sangat bersejarah buat kalian. Tapi ambil waktunya di salah satu umur kalian aja, di salah satu umur kalian. Misalnya, ketika saya berumur 5 tahun, saya dibelikan sepeda pertama oleh orang tua saya. Saya suka sekali main sepeda karena itu terus teman. Itu udah ada sosialnya tuh. Nah, tapi suatu ketika saya jatuh dari sepeda. Yang saat itu saya tidak mau lagi menaiki sepeda sampai dengan sekarang ini. Karena jadi kayak gitu. Pokoknya ambillah salah satu peristiwa yang menurut saya itu penting atau bersejarah banget dalam kehidupan kalian ya di satu titik umur tertentu. Bu, kalau misalnya saya nggak punya peristiwa bersejarah gimana? Aduh, Bu, kehidupan saya ada dasar gitu aja. Ya, yang menurut kamu yang paling berkesan lah. Kalau memang tidak ada yang berkesan, ya ambillah satu peristiwa yang menurut kamu, oh ya udah ini saya masih ingat sampai sekarang. Satu titik kehidupan kalian. Apakah bisa dimengerti? Ya? Sudah jelas? Oke. Nah, jadi itu berpikir secara sinkronis ya. Bedakan dengan yang paragraf pertama tadi. Ketika di paragraf pertama kita bicara sebuah jangka waktu yang panjang, tapi ruangnya terbatas, menjadi pendidikan. Sekarang kebalikannya. Di sinkronis kita bicara ruang yang sangat luas, tapi waktunya terbatas. Nah, karena itu dalam sinkronis juga mempelajari segala aspek dalam sebuah peristiwa sejarah, tapi dalam waktu terbatas yang tadi saya bilang ya. Contohnya keadaan sosial Indonesia atau keadaan ekonomi Indonesia di tahun 1950-an setelah kita baru merdeka. Itu bisa kita pakai cara berpikir sinkronis. Cara berpikir ini bisa diterapkan untuk mengkaji ilmu
lain. Nah, ini perbandingannya, nanti bisa kalian baca, di buku juga ada tabel. Kalau di buku saya ada di halaman 6. Silakan kalian lihat. Nanti bisa kalian baca ya. Intinya yang satu itu waktunya panjang tapi ruangnya terbatas. Sementara sinkronis adalah kebalikannya. Waktunya singkat tapi ruangnya terbatas. Kalau misalnya kayak itu diopor aja dah, nggak apa-apa. kita kan lanjut ya Bapak Sebenarnya ada juga, tapi sebelum sambung kita melihat ya sambil bagaimana bubuk kehidupan aja, manusia juga, nggak apa-apa. kita harus melihat dulu kondisi alamnya seperti apa. Keadaan alam seperti apa yang harus dihadapi oleh manusia prasejarah. Apakah alamnya masih liar, mungkin suhunya masih belum sehangat sekarang. Nah, di situ itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mempelajari ilmu geografi atau ilmu tentang bumi dan alam kita. Itu tadi kalau kita pakai prinsip sinkronis ya. Nah, walaupun memiliki perbedaan, sebenarnya baik sinkronis maupun diakronis itu saling melengkapi satu sama lain ketika kita belajar sejarah. Jadi nggak ada sudut pandang atau cara berpikir yang cuma dipakai satu doang, diakronis doang. Tapi sebenarnya dua-duanya itu saling melengkapi dalam kita belajar tentang suatu peristiwa sejarah. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Gimana? Sudah cukup jelas ah? Sudah? Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke slide berikutnya. Karena masih ada beberapa slide lagi. Nah, sekarang kita lihat pendekatan multidimensional. Apa itu pendekatan multidimensional? Sebetulnya pendekatan multidimensional ini berhubungan dengan konsep atau cara berpikir sinkronis. Di buku ada di halaman lihat dimensional. Oh, ada di halaman 6. Ada di halaman 6 di buku kalian. Pendekatan multidimensional yang dipelopori oleh salah satu sejarawan, sosiolog juga. Intinya beliau ini adalah orang profesor yang banyak menggeluti bidang ilmu sosial, yaitu Sartono Kartodirjo. Kalau buat anak-anak kuliahan ini nggak asing nih namanya nih, Sartono Kartodirjo, karena kami pakai banyak banget nih konsep-konsep dari beliau, terutama kita membahas sejarah. Sejarah tidak hanya proses yang dinamis atau terus bergerak. Nah, tapi sejarah juga turut memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan sejarah. Maka ini akan berjalan bersama konsep atau cara berpikir sinkronis. Singkatnya, sejarah itu bukan cabang ilmu yang bisa berdiri sendiri, tapi juga memperhatikan cabang ilmu lainnya yang turut menunjang perkembangan peristiwa sejarah. Contohnya tadi geografi ya. Geografi ini akan sangat berpengaruh sekali dalam sejarah. Kenapa? Karena sebagian besar sejarah manusia itu saling terkait dengan lingkungan tempat dia hidup. Khususnya ketika menjadi masa prasejarah. Sejarah perang misalnya. Sejarah perang itu berkaitan loh sama kondisi atau faktor geografis dari suatu negara. Jadi itu bisa berpengaruh tuh sejarah jalannya perang. Kemudian, sejarah juga bisa berkaitan dengan ekonomi. Ketika kita mempelajari perkembangan ekonomi Indonesia, misalnya, di Indonesia tuh ada perusahaan multinasional apa aja. Apakah perekonomian Indonesia pernah mengalami penurunan? Pernah. Bagaimana dampaknya ke perekonomian? Nah, itu juga berkaitan. Secara sosiologi itu juga berkaitan. Proses pembentukan masyarakat kemudian akan berpengaruh ke proses berjalannya sejarah. Begitu ya, pendekatan multidimensional dalam mempelajari sejarah. Jadi sejarah bukan cabang ilmu yang bisa berdiri sendiri, tapi tetap bisa berkaitan sama cabang ilmu lain, khususnya ilmu sosial. Kenapa bisa begitu? Karena toh pada dasarnya, pada hakikatnya, kajian ilmu sosial itu semuanya sama. Kaji tentang kehidupan manusia. Objek utamanya sama, masih tetap manusia.
Oke. Nah, sekarang kita lihat perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ada di halaman 11. Silakan dibuka juga. Apa itu perubahan dan keberlanjutan sejarah? Nah, perubahan. Aspek kehidupan manusia terus bergerak dan terus berubah. Ini sudah jelas ya, karena waktu kan juga terus bergerak. Gak ada manusia yang aspek kehidupannya begitu aja, nggak berubah-ubah. Ambil contoh, aspek fisik, dari secara fisik aja kita berubah kan. Dari tadinya bayi, jadi anak-anak, naik remaja, dewasa muda, kemudian dewasa yang lebih lanjut, sampai dengan orang tua atau orang-orang usia lanjut. Gak ada tuh yang namanya manusia lahir langsung jadi orang dewasa. Itu akan terjadi sebuah keanehan sekali, sebuah fenomena kalau itu. Pasti ada aspek kehidupan yang terus bergerak di dalam diri manusia. Secara umur aja kita bergerak kan, bergerak terus. Juga. Nah, ini menurut Heraklitus. Tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir. Kehidupan kita mengalir, alam semesta juga mengalami perubahan, apalagi masyarakat. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan pasti mengalami perubahan. Seandainya kita nggak mengalami perubahan ya, kita masih akan hidup di zaman prasejarah. Kalau nggak ada perubahan, bisa aja kita masih pakai tapak tunggang, masih pakai alat-alat dari batu yang tidak praktis. Nah, tapi karena terjadi perubahan, maka sejarah kehidupan kita juga berubah, mengikuti ke arah perubahan itu. Kemudian kata Profesor Welken, ini juga bisa kalian lihat nih. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Artinya apa? Satu peristiwa sama peristiwa lain itu saling sambung menyambung. Walaupun berubah, mengalami perubahan, tapi tetap saling sambung menyambung, masih saling terkait satu sama lain. Tidak ada peristiwa sejarah yang berdiri sendiri. Pasti akan ada kelanjutannya dan pasti akan didahului oleh peristiwa sebelumnya. Ya. Nah, ini jenis-jenis perubahan. Kalau di bagian ada di halaman 11 juga. Itu cuma disebutkan arti-artinya. Saya akan memberikan beberapa contoh. Kalau kita lihat perubahan berdasarkan waktu, maka kita akan mengenal yang namanya evolusi. Perubahan yang berlangsung dengan lambat. Contohnya, evolusi manusia. Kalau kata teori Darwin, manusia merupakan hasil evolusi dari hewan atau makhluk jenis kera. Itu kata Darwin ya. Itu evolusi, berubah tapi secara lambat, alias makan waktu bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, beratus tahun, atau bahkan jutaan tahun. Dari masa prasejarah sampai ke masa sejarah. Dari masa belum kenal tulisan sampai ke masa kenal tulisan. Itu sebuah evolusi karena berjalannya lambat. Nggak bisa dilaksanakan dalam waktu cepat. Nah, sementara lawannya dari evolusi adalah revolusi. Perubahan yang berlangsung dengan cepat. Jangan ditukar ya antara evolusi dan revolusi. Contoh revolusi itu apa, Bu? Misalnya, revolusi kemerdekaan Prancis. Prancis tadinya negara yang bersifat kerajaan atau monarki. Ketika terjadi perubahan dalam jangka waktu yang sangat cepat, jadi revolusi, maka Prancis berubah jadi negara republik. Atau revolusi kemerdekaan Indonesia, itu bisa juga. Atau reformasi, turunnya Orde Baru tahun 98, ya kalian belum lahir ya. Itu sebuah perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Dan seringkali manusia tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi dengan cepat ini. Ketika manusia tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi dengan cepat, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah chaos atau kekacauan. Bisa saja terjadi kekacauan dalam masyarakat, karena masyarakatnya tidak mampu mengikuti perubahan. Itu perubahan berdasarkan waktu. Kemudian ada yang berdasarkan sifatnya. Perubahan yang mengarah pada kondisi yang lebih baik adalah perubahan yang sifatnya progresif. Nanti maju nih ke arah yang lebih baik. Contohnya, perubahan sistem hukum Indonesia bisa saja itu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Entah itu hukumnya jadi lebih tegas,
hukumnya jadi lebih baik dari yang zaman sekarang, bisa saja terjadi progresif. Atau perubahan pola pikir manusia dari manusia prasejarah yang masih pakai alat dari batu, dari tulang, kemudian mereka mengalami perubahan pola pikir, akhirnya mereka bisa menciptakan alat baru yang lebih baik, yang lebih bisa menunjang kehidupan manusia di masa selanjutnya. Itu sifatnya progresif karena mengarah ke arah yang lebih baik. Lawannya adalah regresif, perubahan yang mengarah pada kondisi yang buruk. Contohnya apa? Contohnya misalnya sebuah kerajaan, misalnya sebuah dinasti Cina, ketika diperintah oleh raja yang sangat bijaksana, dia mengalami kondisi yang baik. Kemudian terjadilah perubahan kekuasaan, pergantian kepemimpinan. Yang menjadi raja atau pemimpin adalah orang yang tidak kompeten. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaannya menurun, hancur. Kan itu jadi membawa kondisi yang buruk, kan? Mengakibatkan kondisi di dalam masyarakat bukannya meningkat, tapi malah menurun. Kalau di Indonesia misalnya, kurs dolar, ya kurs rupiah lah. Ketika sebelum terjadi reformasi tahun 98, nah ini kita udah berbicara ekonomi ya. Itu mungkin kurs rupiah masih aman lah. Kemudian terjadi perubahan, terjadi reformasi, dan lain-lain. Akhirnya berpengaruh ke bidang ekonomi, nilai tukar rupiah kita semakin jatuh, harga-harga semakin mahal. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kondisi yang cukup buruk yang terus dialami oleh masyarakat Indonesia. Begitu contohnya. Sampai sini apakah sudah jelas? Atau adakah yang ingin ditanyakan? Atau apakah saya menjelaskannya terlalu kuat? Sudah cukup jelas? Abraham, apakah sudah cukup jelas? Halo Abraham. Jelas, Bu? Sudah cukup jelas ya, oke. Kalau begitu, nah keberlanjutan, sedikit lagi ya. Keberlanjutan, kehidupan manusia merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi sebelumnya. Sekali lagi, ini masih sesuatu yang berlanjut. Sejarah itu adalah sesuatu yang terus berlanjut. Contohnya, dari nenek moyangmu, dari nenek kakek, panggil aku atau koko, ke orang tua kalian, dari orang tua kalian sekarang ke kalian, nanti ketika kalian punya keturunan pun akan seperti itu, terus berlanjut. Jadi dari satu generasi ke generasi lainnya, terus menerus dan akan selalu seperti itu. Itu yang namanya keberlanjutan. Setiap peristiwa berdiri sendiri dan tidak terpisah dari peristiwa lain. Oleh karena itu, nanti akan muncul kausalitas hubungan akibat. Contohnya dalam peristiwa sejarah, tidak akan terjadi perang dunia pertama kalau saja si pemimpinnya Austria-Hungaria tidak tertembak. Seandainya mereka tidak menembak Franz Ferdinand yang menjadi pemimpin perang dunia pertama, maka mungkin tidak akan terjadi perang dunia pertama. Atau dalam konteks perang dunia kedua, seandainya Jerman nggak nyerang Polandia duluan, seandainya Hitler tidak punya ambisi untuk menguasai dunia, maka bisa saja tidak terjadi perang dunia kedua. Jadi ada sebab, nanti akan ada akibat. Ada kausalitas, hubungan sebab akibat. Itu juga setelah perang dunia. Bisa saja negara kita tidak merdeka, Indonesia tidak merdeka, seandainya Jepang tidak dalam perang dunia. Kalau saja Jepang tidak kalah dalam perang dunia II, kemerdekaan kita akan ditunda lagi. Jangan-jangan kita tidak merdeka di bulan Agustus. Nah, biasanya kita merdeka di bulan Desember atau mungkin tahun 1945 dan selanjutnya. Semuanya itu menggambarkan sebuah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Nah, ini katanya Ruslan Abdul-Ghani, ilmu sejarah itu ibarat penglihatan terhadap 3 dimensi. Itu penglihatan ke masa silam dulu, past, masa sekarang, present, dan ke masa depan atau future. Jadi kita bisa mengira-ngira. Misalnya negara kita kayak gini terus nih, mandek terus.
Kita bisa mengira-ngira, kira-kira 5 bulan lagi apakah keadaan kita masih akan seperti ini? Kira-kira 2021 apakah kita sudah bisa keluar rumah? Jadi sejarah ibarat penglihatan terhadap 3 masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yang semuanya itu saling berlanjut dan saling mempengaruhi satu sama lain. Itu ya. Nah, ini terakhir saya mau kasih kata-kata Soekarno, ya Vera, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena ketika kita tidak tahu sejarah kita seperti apa, kita akan susah untuk tahu bagaimana kehidupan kita ke depannya. Kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita akan sulit untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kehidupan kita ke depan. Ini kata Theodore Roosevelt, Presiden Amerika, salah satu Presiden Amerika. The more you know about the past, the better prepared you are for the future. Karena kita sudah tahu apa yang terjadi di masa lalu, jadi kita bisa bersiap-siap untuk menghadapi masa depan. Dan terakhir, satu quotes dari Adolf Hitler, the man who has no sense of history is like a man who has no ears or eyes. Orang yang nggak tahu sejarah itu kayak orang yang buta dan tuli. Dalam artian apa? Dia tidak bisa melihat sebelumnya karena dia tidak mau tahu sejarah. Dia juga tidak bisa mendengar karena dia tidak mau mendengarkan sejarah yang mungkin bisa berguna untuk membantu kehidupan di masa yang akan datang. Nah, sesi pelajaran kita hari ini materinya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu, bahan ulangan kita untuk minggu depan sampai di perubahan dan keberlanjutan ya. Nanti slide-nya saya share juga di Google Classroom. Silakan kalian lihat di situ. Untuk tugas juga, nanti saya akan buat assignment-nya di Google Classroom. Tugasnya mau kalian ketik boleh dalam bentuk Word, kemudian di-upload, atau mau tulis tangan, kemudian di-foto, kemudian di-upload di Google Classroom, itu juga tidak masalah. Nah, waktu pengerjaannya tenang, tidak usah terburu-buru. Tadi bahan ujiannya apa? Bahan ujiannya sampai di terakhir tadi, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Dari awal ya, dari pengertian sejarah dan lain-lainnya itu sampai di perubahan dan keberlanjutan. Mungkin saya juga akan meminta kalian menjelaskan beberapa peristiwa sejarah yang kalian ketahui. Bisa saja kayak gitu kan, kalau oleh esai. Jadi, yang kalian pelajarilah sebaik mungkin materi yang sudah kita pelajari selama 2 minggu ini. Saya harap nanti pas ulangan semuanya bisa menjawab dengan baik ya, bisa ya baik-baik saja lah. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau kalian memiliki pertanyaan lain terkait pelajaran, bisa tanyakan ke email saya. Apakah saya sudah kasih email saya? Atau bisa tanya lewat line juga. Silakan kalau ada yang belum dipahami, mungkin bisa ditanyakan di luar jam pelajaran. Bentar, saya tulis saja ya email saya ya. Email saya. Nah, ini email saya. Kemudian kalau mau tanya lewat line juga bisa tentang pelajaran. Tapi ingat tolong bertanyanya di luar jam pelajaran ya, jadi setelah jam 1 siang supaya tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka kita akan cukupkan sesi kita sampai di sini. Ini hostnya bisa saya kasih ke siapa ya? Brian. Oke. Iya. Nah, saya kembalikan ke Brian. Oke. Nah, sudah ya. Selamat beristirahat kalau gitu, sampai ketemu di minggu depan dan persiapan diri untuk ulangan. Dan jangan lupa oke.
Halo Pak, Iya. saya undang sebentar Pak ya. Iya, gurunya oke, ya. boleh. Ah, Speakernya masih itu Pak, masih mute. Oh, sorry. Oke. Terdengar, Pak? Iya, Oke. iya. Siap, Pak. Oke, monggo. Saya undang sebentar ya. Oke, Biar tunggu ya. Oke. ini kan masih guru baru Pak. Iya, Saya nggak belum apa-apa. ini juga sih. Iya. Nah, saya undang dulu Pak. Iya, oke. Saya sih ngelihatnya Pak, ini guru-guru belum sempat saya kasih pelatihan. Zoom itu kelebihan Zoom itu bisa diskusi kelompok Pak. Iya. Jadi breakout Bisa. room. Guru-guru belum pada bisa. Iya. Pada lancar membuat itunya. Nah, iya, kalau apa itunya, kelasnya. Ya, membuat kelas itu namanya breakout room. Iya. Itu bisa dibentuk Pak. Beberapa guru saya lihat sudah melakukan itu. Tapi belum semua lancar Pak. Iya, Anak-anak juga belum lancar juga Iya, menggunakannya. pindah-pindahnya ya. Pindah ke kelas, Ya, keluar lagi gitu. Itu saya lihat kalau itu udah lancar, itu sangat enak Pak, bisa hidup kelasnya. Iya. Kalau Google Meet itu nggak bisa. Oh, maksudnya Bapak pakai Zoom berarti untuk breakout itu? Hanya Zoom yang bisa. Iya, Pak. yang saya tahu Zoom memang. Kalau yang Google Meet saya belum tahu. Kalau yang Iya. Zoom pasti ada, memang udah disiapin itunya. Iya. Kemarin ini sambil menunggu Iya. yang tadi Pak ya. Bu Kemarin Eka, saya panggilannya lihat siapa? Bu Eka atau Bu siapa? Bu Eka Pak. Eka Patmi. Fatma Sari. Iya. Eka Fatma Sari. Di WA saya udah japri Bapak link virtual kami Pak. Oh ya, Nah, yang saya itu tadi itu kalau Bapak saya waktu coba klik, cuma saya nggak tahu. Sepertinya itu dikunci kalau non penabur kelihatannya nggak bisa masuk, nggak tahu deh Pak. Ya mungkin kan ini kan Zoom apa? Ini Zoom. Kalau Zoom Ya, kan memang. begitu orang nggak dikenal masuk ya pasti ditolak sama admin biasanya. Mungkin. Iya. Tapi Bapak coba dulu ya sekali-sekali Iya, Pak boleh. yang itu. Ya, Ini udah datang. Oke. Halo Ibu Eka. Bapak. Halo Bu Eka. Ya, Tahu Pak. nggak bahwa kami memantau Ibu? Iya, tadi saya sempat edit kayaknya yang punya Bapak ya, Pak. Oh iya. Tapi nggak mungkin ya. Ya, saya udah jadi hostnya tadi. Nah, saya pikir tadi Bapak sendiri, Pak. Saya nggak tahu kalau ada Pak Slamet juga. Saya sendiri, kemudian Pak KBM Jokers. di kelas saya share ke Bapak pengawas Pak Slamet. Jadi kami berdua memantau Ibu. Oh, oke, Pak. Ya, mungkin sebelum ke pengawas, saya ingin memberi masukan dulu ya Pak Slamet. Silakan Pak. Bu Eka, masukan dari saya, diskusi kelompok bisa dilakukan sebenarnya dengan menggunakan Zoom breakout room itu, bisa dipecah per kelompok. Nanti pelajari Bu supaya kelasnya hidup. Itu satu. Yang kedua, ada 2 halaman di terakhir saya lihat, anak-anak itu tidak membuka wajahnya di kamera. Kalau Ibu mengerti. Kemudian berikutnya, teknik bertanya, coba diacak di setiap halaman. Jadi jangan hanya yang di halaman 1 yang ditanya, tapi halaman-halaman yang lain. Ya, terutama halaman 2 terakhir itu saya lihat tidak buka kameranya. Saya nggak tahu tidur atau apa itu. Bisa juga secara acak ditanya. Nah, itu sih. Terus tugas belum ada dan seterusnya. Itu dari saya sih Pak. Mungkin perlu banyak diskusi, ini guru-guru masih menyesuaikan Zoom-nya mungkin masih. Iya, maaf. Tapi secara umum bagus sih. Silakan Pak Slamet. Oke. Saya nanya dulu, panggilannya Bu Eka ya, Bu Eka ya. Iya, Pak. Betul, Pak.
Ibu sudah membuat RPP-nya belum untuk pertemuan hari ini? Untuk RPP kami kan dari MGMP ya Pak, jadi masih kami bukan Pak. Oh gitu. Tapi idealnya begini, kalau saya sih sebaiknya RPP dari manapun itu kalau bisa sih direvisi sesuai dengan rencana Ibu hari ini gitu. Jadi misalnya prinsip pembelajarannya masih kurang lengkap kalau menurut saya. Saya tadi tidak ikut pembukaan gitu ya, ikut pembukaan. Nah, di pembukaan kan Ibu mesti menyiapkan anak-anak, kasih motivasi dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di kegiatan inti kelihatannya Ibu, mohon maaf nih masih terlalu monoton gitu. Jadi siswa belum diberi peran untuk membaca, misalnya mencari informasi, kemudian menemukan masalahnya, kemudian mendiskusikannya, mempresentasikannya eh, itu kalau bisa sih walaupun nggak semua itu harus ada gitu. Nah, kemudian penutup di situ juga tidak ada pengambilan kesepakatan atau mereview atau menanyakan yang itu, jadi tidak terjadi ya kelihatannya penutupnya. Nah, kemudian mungkin tugas dikasih, tapi penutup itu kan ngambil kesimpulan apa yang hari ini kita pelajari. Nah, saya tadi awal masuk tadi saya nggak ngeliat Ibu memberikan materinya apa, tujuannya apa, targetnya sampai di mana, teknik belajarnya seperti apa. Misalnya belajar pertama kali Ibu menjelaskan, kedua misalnya diskusi, ketiga kalian presentasi, misalnya begitu, nanti saya tutup dengan ulangannya. Kalau bisa sih walaupun sedikit gitu ya, Ibu bisa ngasih kuis apa saja, pakai Google atau pakai apa gitu, yang ringan aja 5 menit 5 soal, 3 soal juga nggak apa-apa tuh. Jadi dari pola pembelajaran belum runtut, belum sesuai dengan konsep pembelajaran kurikulum 13. Jadi prinsipnya siswa yang harus aktif, siswa yang harus mencari informasi. Nah, Ibu memberikan umpan aja gitu. Nah, kemudian yang kedua, Ibu terlalu monoton juga masih, bukan monoton ya, terlalu dominan. Jadi dari awal sampai akhir siswa kurang dilibatkan gitu. Nah, mungkin pertanyaannya juga pertanyaan yang ya anak boleh jawab boleh tidak gitu, karena Ibu nggak nunjuk, mungkin nunjuk tadi cuman secara umum Ibu kurang memberikan pertanyaan ke anak-anak. Jadi kalau bisa mungkin anak-anak modelnya itu begini, Ibu misalnya nih nanti tidak, pokoknya yang jelas memang setiap pertemuan harus dirancang dengan matang Ibu ya. Jadi nanti Ibu misalnya menanyakan ini kepada siapa? Kepada nomor absen 1, 3, 5, 7, 12 misalnya. Atau absen kelipatan 3 gitu. Atau absen genap, atau absen ganjil, atau absen di bawah 10. Antara absen 11 sampai 20. Nah itu kalau bisa posisinya Ibu kalau memang itu jawabnya tidak perorangan. Nah kan jawaban anak itu kalau menurut saya anak ini barangkali masukan ya, kalau bisa dipraktekkan mungkin lebih bagus gitu. Jadi anak suruh misalnya Ibu buat pertanyaan nih, ya, kemudian anak jawab di kertas saja masing-masing di kertas, semuanya tapi yang ngerjainnya. Nah setelah Ibu tunjuk, coba absen 1 misalnya siapa, tunjukkan aja nih begini hasilnya. Oh ini Bu, gitu. Ibu kan nanti dipin ya, dipin kan ngesum kan. Nah Ibu komentari itu pertanyaannya, karena ini sejarah kan tidak eksak kayak matematik ya, artinya dijawab dengan cepat pun bisa, banyak pertanyaan yang langsung bisa dijawab dengan cepat. Nah kalau matematika kadang-kadang kan butuh waktu 5 menit itu pun bisa juga kalau diberikan waktu yang cukup untuk menjawab gitu. Jadi biar ada interaksi antara guru dan murid gitu. Dan anak juga harus siap terus, dia menjawab terus. Nah kapan ditunjuk kan dia nggak tahu gitu. Jadi juga boleh langsung nanti kalau misalnya Ibu berderet, misalnya sekarang nomor ganjil yang jawab atau nomor 1 sampai 10. Nah, itu nanti Ibu bisa bandingkan jawabannya. Oh, jawaban si A, oh begini, jawaban B gini, jawaban C begini, nanti Ibu kasih komentar. Nah, kemudian Ibu bisa ngambil kesimpulan, misalnya begitu. Jadi ada interaksi gitu ya, ada interaksi yang itu yang pasti gitu ya. Nah, Ibu juga mohon maaf kalau bisa sih kalau menurut saya Ibu jangan terlalu textbook gitu.
Ibu menyiapkan materinya dari buku itu boleh gitu. Ibu menjelaskan aja tetap. Nah, nanti pada saat penugasan baru ngeliat buku gitu. Jadi kayak jangan jangan kayak zaman dulu gitu. Silakan kalian simak halaman 5 ya. Jangan begitu lagi. Sekarang nggak bisa begitu gitu. Kalau misalnya suruh nyari boleh, tapi kalau misalnya di halaman sekian ada begini. Kalau sebelumnya suruh membaca gitu, anaknya misalnya malam suruh baca dulu atau sebelumnya itu ibu langsung nanyakan aja gitu. Barangkali kalian sudah baca, silakan yang dimaksud ini apa gitu. Itu boleh gitu ya. Kemudian eh, jangan terlalu teoritis juga gitu ya. Jadi ibu mengajarkan secara aplikatif lah gitu, aplikatif dengan zaman ini gitu. Nah, mohon maaf kalau bisa pola pikirnya dibalik Bu ya. Ibu jangan menjelaskan teorinya begini-gini, tapi Ibu kasih video atau kasih cerita atau kasih gambar gitu loh. Misalnya sejarah, Ibu tayangin misalnya perang apa misalnya. Nah, di video itu kalian lihat apa gitu. Pertanyaan yang bisa yang berhubungan dengan video tadi apa? Oh, kapan terjadinya? Kalau gitu, kalau begitu secara berhubungan dengan waktu. Terus kemudian di mana ini? Oh, di Perancis. Berarti secara berhubungan dengan ruang dan sebagainya. Jadi jangan ibu kasih teorinya gitu, tapi dibalik dikasih faktanya, anak suruh ngambil oh ternyata seperti itu. Jadi metode belajar sekarang itu sebaiknya begitu. Jadi jangan langsung dikasih terus itu nanti jenuh anak. Bisa muntah nanti 1 jam suruh dikasih terus ya. Tapi memang itu cenderung lebih lambat. Tapi ibu bisa kasih kemas untuk menutup supaya yang lambat itu bisa ketutup dengan tugas bisa gitu ya, ngerangkum bisa gitu. Tapi yang inti banget ibu harus sajikan menarik gitu ya. Jadi tolong dirubah pola ngajarnya. Kalau bisa tadi ya tadi ada misalnya ya saintifiknya harus ada lah gitu. Misalnya menentukan masalah atau mencari solusi gitu. Syukur bisa mempresentasikan, tidak harus mempresentasikan dalam bikin PowerPoint bukan, tapi anak dijawab misalnya misalnya nih gini, Ibu nayangin cerita misalnya. Nah, coba siapa nih kamu ya jelasin tentang tadi yang kamu lihat tadi atau gambar ini apa yang berbicara dengan gambar itu presentasi juga Bu. Presentasi jangan diartikan PowerPoint jangan gitu ya. Jadi anak menyampaikan apa pandangan dia gitu baik tertulis maupun tidak tertulis gitu ya. Jadi yang saintifik itu bisa kena semua gitu, mencari informasi gitu misalnya. Nah, boleh juga Ibu cari di buku, boleh silakan gitu atau mungkin dari modul yang ada misalnya. Ya, itu kalau bisa seperti itu ada gitu ya, Bu ya. Jadi saya masih lihat Ibu terlalu monoton masih ya. Ya mungkin guru baru nggak apa-apa kata guru baru nih. Ya jadi saya tidak menyalahkan Ibu gitu, sudah bagus, cuman ke depan perlu perbaikan, artinya makin hari makin naik. Saya paham lah Ibu mungkin kalau baru berapa tahun Pak Surkes? Baru 3 tahun. Iya Pak, ini tahun ketiga saya. Iya, jadi baru 2 tahun ya, nggak masalah. Ibu ke depan masih banyak waktu buat belajar dan memang butuh waktu ya Bu ya, gitu. Tapi memang seperti itu. Jadi Bu mungkin pada saat Ibu belajar dengan gurunya modelnya seperti ini, tapi sekarang sudah nggak boleh begitu lagi gitu. Jadi harus mengeksplor anak gitu. Anak suruh ngasih pendapat gitu. Jadi misalnya ada perang misalnya revolusi Prancis misalnya penyebabnya apa sih ya tanyain aja ngarang nggak apa-apa dia salah nggak apa-apa nanti kita lurusin gitu ya gitu aja masukan dari saya mudah-mudahan ke depan tapi yang jelas besok tolong kalau ngajar lagi disiapin RPP-nya yang sesuai dengan Ibu ya jadi misalnya nih anggap aja RPP yang kolektif itu menjadi administrasi misalnya lah gitu nah Ibu desain ulang sesuai dengan kondisi anaknya betul gitu. Jadi misalnya nih materi ini saya butuh waktu misalnya 30 menit buat ngapain, 3 menit buat ngapain, 10 menit itu didesain ulang aja gitu. Nah, itu kalau itu Ibu mestinya memang nyiapin RPP
Enggak usah numpuk. Jadi misalnya saya minggu depan besok ngasih apa mau ngasih materi ini, hari Minggu ini kita buat gitu, malah makin fresh makin bagus gitu, makin fresh makin bagus. Malam Senin mau ngajar hari Senin, malamnya ibu mikir bagaimana besok, itu lebih bagus daripada sebulan yang lalu gitu. Kalau saya lebih baik begitu ya, karena kan lupa desainnya. Terus melihat perkembangan anak juga, misalnya begini, ibu pertemuan 1, 2, 3 ternyata respon anak begini, nah di pertemuan 3 ibu mau balik, mau nggak mau kan ganti RPP-nya. Nah, oleh karena itu dengan gerakan Pak Nadiem untuk RPP 1 lembar itu menguntungkan banget, Bu. Menguntungkan banget karena memang yang diambil desain umumnya aja. Anak ngapain? Misalnya ini aja. 1 lembar selesai. Gitu, ya. Jadi nggak apa-apa Ibu administrasi tetap masuk full 1 tahun, misalnya Pak Jurukes minta RPP setahun boleh, tapi RPP yang revisi harian sebaiknya dibuat. Oke, gitu aja Bu ya. Sukses buat Ibu, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Gitu. Saya belajar banyak Pak. Ya, Banyak ya Pak. iya, sama-sama. Semangat Bu Eka. Yang Iya. dicatat ya yang disampaikan Pak. Ya Pak. Ya. Saya sambil catat tadi Pak. Iya. Sampaikan. Kayaknya Pak Slamet perlu sesekali nih narasumber nih Bapak. Pak Jurukes. Iya, memberi pembukaan. Nanti kita tinggalkan ya Pak ya. Iya. Ya. Oke. Baik, apakah boleh diizinkan Pak Ibu Eka mungkin mau persiapan mengajar lagi? Oh, monggo silakan. Terima kasih Bu Eka, selamat bertugas, selamat belajar dan menggali terus. Ibu beruntung hari ini dapat pengarahan dari Pak Slamet. Poin-poinnya. Bukan Pak buat saya Pak. Iya, oke, siap. Jadi jangan merasa disalahkan Bu ya. Kita diskusi buat kebaikan semuanya, gitu. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama yuk. Siap. Oke, yuk. Hati-hati di jalan. Oke. Ya, mau bagus sih kalau bisa langsung ketemu ini ya. Kebetulan beliau kosong ya. Iya. Gitu. Ya, nanti mungkin ada pilihan matkul nggak hari Senin kira-kira? Atau ngacak aja gitu ya Pak ya? terserah Bapak gitu. Oke deh. Mungkin yang senior dulu ya, nanti Senin kita ambil 1 ya. Iya, boleh. Ya, dulu Saya ya. cadangkan jam pertama aja Pak ya, kalau bisa nanti biar nanti saya ke kelas lain atau gimana Pak Jurukes, kita membayangkan jam berapa biar saya ke kelas sekolah lain bisa ngasih waktu. Hari Senin kebetulan kami jam pertama itu ada ulangan Pak. Oh gitu, Jadi kami boleh nggak apa-apa. itu sekarang semua di jam pertama semua. Oh kan, gitu, Pak. boleh. Jam berapa kira-kira? Ini bisa mulainya mungkin sebenarnya jam 7.30 bisa Pak. Nah, Hari Senin. Ya, jam 7.30 bisa sih Pak sebenarnya. oh bisa. Atau habis Jam 10-an nggak apa-apa. Yang penting maksudnya sudah ditetapkan sehingga nanti saya menetapkan di sekolah lain. Oh, Pak Jurukes jam 10 misalnya, saya jam 7 di sana, gitu. atau menyesuaikan jadwal kami Pak Jam berapa? 9. Oh iya ada jadwal khusus hari Senin. Iya. Jam 10 boleh Pak, jam 10. Oke, ya. jam 10. Nanti ingetin ya Pak ya, saya chatnya. Oke Pak. Eh, Nanti sa- saya japri lagi Bapak ya Iya. mengenai jam pastinya ya oke. Pak ya. Sambil minta RPP yang tadi, seperti apa sih RPP ya desainnya gitu, kirim ke saya. Oke. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini apa tadi bisa jelasin nggak Bapak lihat Zoom pembelajaran di kelas kalau saya share begitu, atau mau kita coba pakai langsung Bapak masuk ke Zoom dulu ya nanti ya? Kayak gini nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa kelihatan full. Kelihatan Suara- full. Suara gurunya Kelihatan full, jelas banget tuh Pak, nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah ya? Iya, nggak ada masalah. Begini aja nggak apa-apa, mungkin beliau nggak merasa terganggu, dipantau gitu, lebih alami barangkali begitu. Tapi perlu disampaikan Kalau juga. Betul. Kalau saya sendiri kan anak-anak nggak masalah mungkin ya. Iya, iya gitu aja nggak masalah, bagus. Tadi kita sudah ketemu teknik kan begini kan, ternyata double bisa cum campur mit, jadi cumit. Selamat yang menemukan tekniknya Pak. Saya nggak mikir.
Oke. Oh ya Pak Jurgas, kemarin kan dengan Bu Lucy, jadi saya membuat sistem untuk semuanya. Jadi termasuk ada pendataan punya dokumen guru dan sekolah. Jadi prinsipnya saya bikin di Google Drive saya. Terus kemudian nanti sekolah memasukkan gitu. Misalnya termasuk nanti KTSP dikirim ke situ atau jadwal dikirim. Jadi nggak lewat email, nggak lewat WA. Jadi langsung dimasukin Google Drive itu. Nah, di situ saya siapin untuk yang sekolah, ada folder kepala sekolah, ada kurikulum, kesiswaan, sarana dan humas. Kemudian untuk guru, itu ya. Nah, terus untuk guru, katanya kan di sini punya sistem sendiri. Kalau tadinya kalau saya kan gini, kalau yang sekolah lain, karena dia belum punya penyimpanan untuk RPP guru, jadi modelnya saya buat satu folder dokumen guru. Nah, nanti di situ ada guru A, B, C, D, E gitu ya. Nah, setiap guru itu nanti bikin folder baru RPP, kemudian program semester, program tahunan, media belajar. Nah, itu dia masukkan di dalam folder dia masing-masing. Dia ngupload sendiri gitu. Nah, gurunya itu kemarin kalau terserah sekolahan, apakah gurunya boleh ngelihat RPP atau guru yang lain gitu. Tapi paling tinggi hanya bisa ngelihat. Jadi nggak boleh ngedit. Ya, gitu. Jadi misalnya supaya barangkali ada inspirasi, saya pengen lihat punya Pak Luki seperti apa sih gitu RPP-nya, kan biar menginspirasi lah, tapi tidak bisa ngedit gitu. Nah, kemudian kalau saya share itu folder semuanya, misalnya folder SMA Semak 3 itu yang bisa ngakses ya cuman saya, kurikulum, sama Pak Jurgas yang diberi hak gitu. Walaupun nanti linknya muncul juga di web saya, tapi tetap orang lain nggak bisa masuk, gitu. Oke. Jadi Kebetulan memang kami ada satu link Google Drive untuk Anda itu memang. kalau kayak gitu tinggal share aja Pak ke saya linknya, gitu. Boleh. Diberi hak untuk melihat saja boleh, atau ngedit juga boleh, terserah monggo lah gitu. Yang penting saya bisa buka linknya, dan linknya saya kasih di di web saya gitu. Nah, memang ini baru mulai Pak ya. Saya coba. Ya, oke. Masih setengah 9. Masih bisa disuruh sebentar? Bisa sih Pak, tapi saya lagi ditungguin Pak. Oh ya udah, besok lagi. Pak Haryono lagi di sini. Oh iya, masuk sama mesin ya. Tadi ketemu juga di kelas yang sama. Tiba-tiba dia nongol. Oke, monggo Pak. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Nanti diskusi lagi, oke Pak ya? Oke, makasih. Ayo, sampai ketemu lagi. Di depan ya? Oke, sip. Ayo, monggo. Yuk, selamat siang. Mari Pak. Yuk.